Astabrata. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Peperangan terus berlanjut. Bala tentara Demak Bintoro sangat marah dan membumi hanguskan desa Ngaseman karena mereka tak mau menurut perintah. Banyak laki-laki yang melarikan diri. Perempuan dan anak-anak menjadi korban keganasan senjata tajam. Kitai tak mampu berbuat apa-apa ketika melihat rumah penduduk sudah rata dengan tanah. Dia melompat mengejar Nandoko dan Guntur yang membopong Aji Sukmo. Biadab, keterlaluan. Prajurit-prajurit gila. Aku tidak akan membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang. Semua mundur! Mundur! Selamatkan diri kalian! Jangan ada yang melawan! Tidak, kami tidak akan mundur. Lebih baik mati daripada diperlakukan sewenang-wenang oleh mereka. Siapa sebetulnya penyulut kerusuhan ini? Pemuda-pemuda sini sudah rusak, sudah hancur. Mereka meninggalkan kami dan ikut Guntur. Siapa itu Guntur? Guntur adalah seorang perwira yang membawa lari bocah kecil tadi, Ki. Apakah bocah kecil itu anakmu, Sumangkra? Tidak, Ki. Tidak. Kedua anakku telah mati. Istriku juga terbakar hangus di bawah reruntuhan rumah kami. Oh, mereka kejam. Mereka kejam dan biadab. Kau tahu kemana dua prajurit tadi membawa lari bocah kecil itu? Ke sana, Ki. Mereka menuju ke pegunungan Kedeng. Ya, aku yakin mereka mempunyai sarang di sana. Kami tidak tahu apa maunya. Para pemuda dilatih berperang dan dipersenjatai. Karena sebagian besar penduduk Ngaseman menolak, maka mereka marah dan membakar rumah-rumah penduduk. Apakah kau mau ikut aku menunjukkan jalan kemana mereka pergi? Oh, ayolah, Ki. Aku akan ikut denganmu mencari cucunguk-cucunguk itu. Untuk apa aku hidup? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan mengorbankan jiwa ragaku untuk menebus kematian anak-anak dan istriku. Kitayu mengikuti langkah Sumangkrah yang cepat sekali memasuki semak belukar di pegunungan Kendeng. Mereka mencari Guntur dan Nandoko yang membawa lari Aji Sukmo setelah melawan mereka dengan sengit. Guntur dan Nandoko sudah sampai di depan sebuah mulut goa. Kesanalah mereka membawa Aji Sukmo yang masih belum siuman dari pingsannya. Bocah itu tak mampu berbuat apa-apa karena seluruh nadinya terkena pukulan tenaga dalam hingga menghentikan jalannya darah dalam tubuhnya. Untuk apa kalian repot-repot membawa bocah kecil kemari, Guntur, Nandoko? Untuk apa? Hah? Merepotkan saja. Ampunkan hamba berdua, Kanjeng Patih. Kami membawa anak kecil ini kemari karena kami pasti sangat membutuhkan tenaganya. Untuk apa? Untuk apa, Nandoko? Bocah kecil tidak becus melakukan apa-apa kecuali merepotkan kita. Hah? Kalian benar-benar goblok dan tolol. Kanjeng Patih, ampunkan hamba. Hambalah yang berniat membawa bocah kecil ini. Kanjeng Patih pasti akan senang jika tahu siapa dia. Senang apanya? Senang apanya? Senang apanya? Aku paling muak jika kalian main-main seperti ini. Tidak ada bocah kecil yang bisa membantu kita dalam peperangan, ha? Kalian benar-benar tolol dan goblok. Sama saja aku memelihara kerbau-kerbau dungu. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Jika Kanjeng Patih tahu, tentu saja tidak marah. Mohon dengarkan kami dulu. Ada apa lagi? Hah? Ada apa lagi? Kalian hendak mempermainkan aku? Kalau kalian bermaksud main-main, kepala kalian akan menjadi taruhannya. Kalian tahu, ha? Hamba, Kanjeng Patih.
Jika kami tidak hadapi berdua, pasti Kakang Guntur sudah ambruk melawan bocah kecil ini. Dapatkah ku percaya apa yang kau katakan, Nandoko? Aku tidak salah dengar. Hamba Kanjeng Pati. Kanjeng Pati tidak salah dengar. Kanjeng Pati mendengarkan yang sesungguhnya. Bocah kecil ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa melindungi anak-anak dan para perempuan yang kami kejar. Aku tidak percaya jika tidak melihat buktinya. Kalau Kanjeng Pati ingin membuktikannya sendiri, baiklah, Kakang Guntur. Kita harus membangunkan bocah ini. Jangan dulu, Nandoko. Kalau ia buru-buru bangun, akibatnya bahaya sekali. Ia bisa mengamuk. Alah, cepat bangunkan dia. Aku tidak sabar mendengar keterangan kalian. Aku hanya butuh bukti. Aku tidak butuh kata-kata kalian. Ayo Kanjeng cepat Pati. bangun. Ayo cepat bangunkan. Hamba mohon Kanjeng Pati sudi bersabar. Kami sendiri kewalahan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mampu merobohkan beberapa orang prajurit sekaligus dalam sekali gebrakan, Kanjeng Pati. Aku tidak mau tahu. Apapun dan bagaimanapun dia, aku ingin tahu. Ayo, bangunkan dan aku akan menjajal sendiri kemampuannya. Cepat! Nandoko dan Guntur membaringkan tubuh Aji Sukmo di lantai goa. Tubuh Aji Sukmo lemas sekali karena penuh dengan totokan. Dengan cekatan, Guntur membebaskan totokan-totokan darah di sekujur tubuh Aji Sukmo. Dalam waktu singkat, wajah Sukmo yang semula pucat kini berubah memerah. Jemari tangan anak itu mulai bergerak-gerak sekalipun masih lemas. Gimana aku? Kau tidur nyaman di sini, bocah kecil. Ku minta kalian minggir. Jangan menampakkan diri padanya. Cepat, minggirlah. Hamba Kanjeng Pati. Oh, gimana aku? Mengapa gelap sekali? Tenanglah. Kau baru saja bebas dari pukulan berat. Tenanglah bersama Eyang Gending. Eyang Gending? Iya, aku Eyang Gending. Panggillah aku sebagai eyangmu. Eyang Gending? Siapa Eyang Gending? Eyang Gending adalah orang yang menyelamatkan dirimu dari bencana perang. Kalau Eyang tidak menolongmu, tentu saja kau sudah mati. Kau tidak kenal aku? Aku tak kenal kamu. Mengapa mau menolongku? Menolong sesama adalah kewajiban setiap orang, cucuku. Seperti kau telah menyelamatkan kawan-kawanmu dari bencana perang ini. Tapi aku tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Aku bisa menolong diriku sendiri. Kalau kedua orang itu tidak curang, aku pasti akan membunuhnya. Barangkali demikian, cucuku. Tapi kau harus ingat, sekarang kau ada di tangan Eyang Gending. Tak ada seorang pun yang kubiarkan melukaimu ataupun menyakitimu. Tidak, tak akan kubiarkan orang lain menyentuhmu. Eyang Gending, mengapa kau baik kepadaku? Karena kau membela kebenaran dan keadilan. Aku senang sekali melihatmu yang berjuang gigih membela sesamamu. Baru kali ini Eyang melihat bocah kecil mau mempedulikan kepentingan sesamanya. Itulah yang membuatku tertarik padamu, cucuku. Tunggu dulu, sabar dulu. Tubuhmu masih lemas, cucuku. Tenanglah. Di sini hanya ada aku dan kamu. Hanya ada Eyang yang menungguimu. Kau jangan khawatir. Kau masih lemas. Tentu saja tak akan bisa melompat sebebas kemauanmu. Sabarlah. Kalau kau tak sabar, tubuhmu bisa sakit parah. Mengapa tubuhku menjadi lemas, Eyang? Iya, tubuhmu menjadi lemas karena kau baru saja bebas dari pukulan tenaga dalam.
Untuk mengembalikan kekuatanmu, maka kau perlu cukup istirahat, cucuku. Bocah berani, siapakah namamu? Siapakah orang tuamu dan kau mau kemana hingga terlibat dalam peperangan? Namaku Sukmo. Sukmo. Kakek menambah namaku menjadi Aji Sukmo. Nama yang bagus itu. Sukmo adalah nyawa. Lalu ditambah dengan Aji. Aji adalah sesuatu yang sangat berarti. Barangkali kau dilahirkan ibumu dengan taruhan nyawanya, maka kau diberi nama Sukmo. Sukmo. Siapa orang tuamu, Sukmo, dan di mana mereka tinggal? Ayahku bernama Wari. Wari. Mengapa Ayang terkejut? Tidak. Ayang tidak terkejut, Sukmo. Ayang hanya kaget mendengar nama ayahmu yang penuh arti. Kau harus tahu, Wari artinya adalah air. Orang yang bisa seperti air, ia bisa menyesuaikan diri dimanapun ia berada. Barangkali orang tuamu, ayahmu itu orang yang pintar dan ia pandai menyesuaikan diri. Kalau anaknya cerdik sepertimu, bagaimana dengan orang tuanya? Wah, aku yakin orang tuamu adalah orang yang sangat pintar, Wari ya, Wari. Itu nama ayahku. Ia memang pintar. Iya. Ayahku seorang dalang. Ia juga sebagai juru taman. Ia kini tinggal di Mataram. Patih Gending buru-buru menarik tangan kanannya ketika hendak membelai rambut Aji Sukmo. Matanya mendelik dan mulutnya setengah menganga. Dia tidak percaya jika tangannya seperti disengat ribuan lebah. Untuk menutupi keterkejutannya, dia membuang muka dan mengusap wajahnya dengan tangan kirinya. Ada apa, Eyang? Oh tidak ada apa-apa. Mengapa Eyang memandangku seperti itu? Eyang hanya tak yakin jika kau ternyata mengagumkan Eyang. Kau benar-benar membuat hati Eyang terketuk. Kau mau ikut Eyang? Ikut kemana, Eyang? Kau boleh ikut Eyang Gending ke Demak Bintor. Untuk apa, Eyang? Aku ingin pergi ke Mataram. Ke Mataram atau Demak tak ada bedanya, cucuku. Demak juga sebuah kota besar yang sangat ramai. Kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Tidak. Aku tak ingin ke Demak, tapi aku ingin ke Mataram. Tidak mesti sekarang, bukan? Demak lebih dekat dibandingkan dengan Mataram. Jika kau hendak ke Mataram, masih menempuh perjalanan yang cukup lama. Setidak-tidaknya memakan waktu berhari-hari jika kau berjalan kaki. Aku senang berjalan kaki, keluar masuk hutan. Tidak. Eyang tidak akan membiarkanmu pergi seorang diri, Sukmo. Eyang tidak tega jika kau mendapat rintangan dan halangan di dalam perjalananmu. Jangan, Ger, jangan. Jika kau hendak ke Mataram, kau harus mau menunggu Eyang. Eyang juga sering pergi ke Mataram. Tapi ku minta kau mau mendengarkan Eyang. Kau ikut saja dengan Eyang. Jangan pergi kemana-mana. Aku yakin kau akan menjadi orang besar jika mau mendengarkan Eyang. Besok pagi Eyang akan melatih orang-orang desa. Melatih para pemuda yang akan menjadi seorang prajurit dan pendekar-pendekar tangguh. Apakah kau tidak tertarik? Menjadi pendekar? Benar. Orang-orang muda yang mau mengikuti petunjuk Eyang tentu saja akan menjadi pendekar-pendekar pilih tanding. Demikian juga denganmu.
Jika kau mau ikut Eyang, maka kau akan menjadi seorang pendekar besar. Tapi, mengapa di sini banyak terjadi pertumpahan darah, Yang? Kakek bilang bahwa seorang pendekar sejati pantang menumpahkan darah sesamanya. Benar. Pendekar sejati memang pantang menyakiti sesamanya. Ia pun tidak akan menumpahkan darah sesamanya jika tidak terpaksa. Ingat, jika tidak terpaksa. Aku tak mengerti. Pesan kakek tidak begitu. Siapa kakekmu? Kakekku bernama Wulung. Wulung? Ya, Eyang. Menurut ayah, Wulung artinya adalah raja wali kecil yang suka berpetualang di angkasa. Ia memiliki bulu-bulu yang indah. Ia adalah binatang yang mengagumkan. Aku pernah mengetapelnya, tapi dengan lincah ia bisa menghindari batu-batu kecilku yang kuambil dari dasar sungai yang paling dalam. Aku benar-benar menemukan wiji pinili. Aku menemukan bibit unggul yang bisa kuandalkan sebagai seorang pendekar besar. Ya, jika ku sentuh rambutnya saja bagaikan disengat ribuan lebah. Bagaimana jika ia menggunakan seluruh kemampuan ilmu gaibnya? Sungguh anak ajaib. Ya, aku harus membimbingnya. Aku harus memilikinya agar menjadi kekuatan Demak Bintoro yang kelak bisa meruntuhkan Mataram. Mengapa yang Gending diam saja? Tidak apa-apa cucuku. Eyang hanya berpikir bagaimana memberikan yang terbaik untukmu. Kau memang pantas jika mau hidup bersama-sama Eyang. Besok pagi kau akan tahu bagaimana Eyang akan turun langsung melatih para pemuda menjadi pendekar-pendekar ulu. Mereka selalu lenyap di hutan kendeng ini, Ki. Aku pernah melihatnya sendiri. Apakah kau tidak tahu di mana letak persembunyian mereka? Mereka seperti para siluman yang hanya menampakkan diri di malam hari. Aku mesti menyelidikinya sendiri. Mereka lenyapnya di sekitar sini, Ki. Kita harus mencarinya sampai ketemu, Ki. Aku benar-benar tidak terima dengan perlakuan mereka yang biadab dan senang-menang. Dasar tikus-tikus. Tidak berani menampakkan diri. Ki, kita harus berpencar. Aku akan ke barat dan kau bisa ke sana. Jangan. Ini daerah yang berbahaya. Kita tidak boleh berpisah. Kita jangan kerusa-kerusu. Kalau kita tidak berpencar, kita tidak akan menemukan tikus-tikus itu, Ki. Kita harus menghadapinya. Aku lebih baik mati daripada melihat kebiadaban mereka. Hati-hati kau bicara, Sumanggra. Hati-hati. Jangan terlalu jauh. Ada apa, Ki? Aku melihat seberkas sinar. Sinar? Di mana, Ki? Ikutilah aku. Kembali Kitayu dan Sumanggrah melangkah menyibakkan semak belukar di hutan pegunungan Kendeng. Mereka menuju ke tempat di mana Kitayu melihat seberkas sinar yang telah lenyap dalam kegelapan malam. Sumanggrah berdebar-debar karena merasakan keganjilan di kawasan wilayah itu. Mengapa yang mematikan lampu minyak itu? Pelita minyak kecil seperti ini hanya bisa mengundang malapetaka, Sukmo. Mengapa begitu, Eyang? Banyak binatang buas yang suka pelita minyak. Demikian juga dengan para penjahat. Ia suka menggunakan pelita minyak sebagai petunjuk kemana ia akan melangkah. Kita bisa diketahui oleh orang lain. Kalau begitu, Eyang bersembunyi di sini. Oh, tidak. Eyang tidak bersembunyi.
Eyang hanya berlindung dari segala kemungkinan, cucuku. Kita harus nantiasa waspada dan hati-hati jika diam dalam kesunyian hutan belantara seperti ini. Berarti Eyang takut? Takut pada siapa, cucuku? Eyang takut pada penjahat dan binatang buas. Eyang bukannya takut, tetapi Eyang ingin menyelamatkan dirimu, cucuku. Eyang sudah tua, paling sebentar lagi mati. Lain halnya dengan dirimu, masih muda dan bisa melakukan banyak hal. Masa depan Eyang ada di tanganmu, cucuku. Aku tidak takut pada serigala atau binatang buas lainnya, apalagi para penjahat. Aku justru senang jika menghadapi tantangan. Aku pernah membunuh macan dan serigala. Tapi kau di sini tak boleh diganggu oleh apapun dan siapapun, Sukmo. Kau harus tetap tenang dan tidak boleh dilukai oleh siapapun. Oh, Kanjeng Patih benar-benar cerdik. Ia bisa menghadapi dan mengendalikan bocah itu. Dan dugaanku benar. Kanjeng Patih pasti menyukai bocah kecil itu. Kita pantas mengacungkan jempol buatnya. Bocah kecil itu masa depannya cerah. Ia bisa menjadi seorang pendekar besar. Ia memiliki keberanian luar biasa, Kakang. Ia ternyata anak Kiwari Adi Nandoko. Oh, luar biasa. Ia punya bibit unggul. Sukmo, calon pendekar pilih tanding yang akan memperkuat Demak Bintoro. Tapi kalau Kanjeng Patih tidak hati-hati, bocah kecil itu bisa menjadi bumerang. Keparat, siapa kau? Jangan lari, bajingan-bajingan tengik. Kalian yang membunuh anak istriku. Tutup mulutmu. Jangan menuduh sembarangan. Kau belum tahu siapa kami. Kalian adalah prajurit-prajurit yang tidak tahu diri. Jaga mulutmu kalau tak ingin hancur. Guntur, kau seorang prajurit yang menyalahgunakan kedudukan. Sebagai prajurit, hendaknya melindungi orang-orang lemah, bukannya menghasut dan membunuh perempuan dan anak-anak kecil. Monyet jelek, siapa kau? Siapa kau? Namaku Sumanggala, yang dikecewakan oleh sikap tak sopan dan biadab oleh para prajurit Demak Bintoro. Sudah, Kakang. Tunggu apa lagi? Bereskan saja. Mampuslah kau jahanam! Kaulah yang akan mampus di tanganku. Hentikan! Hentikan! Nandoko dan Guntur terkejut sekali ketika dua kali teriakan orang yang tak dikenalnya mengandung kekuatan luar biasa. Mereka seperti disapu badai hingga terpental beberapa ujung tombak. Tubuh mereka terhuyung-huyung, merasakan hawa panas yang menampar wajah dan tubuh mereka. Muncul di depan mereka seorang lelaki tua dengan jenggot sangat panjang dan serba putih. Lelaki tua itu mengenakan pakaian serba hitam dan sangat sederhana. Guntur dan Nandoko berusaha bangkit ketika tertampar oleh hempasan tenaga dalam dari teriakan Kitayu yang menghardiknya. Kedua perwira Demak Bintoro itu tidak percaya jika di hadapannya muncul tokoh yang tak mereka kenal. Lelaki tua berjanggut panjang memutih dan berpakaian hitam sederhana itu tersenyum dingin pada Nandoko dan Guntur. Sumanggrah berlindung di balik punggung Kitayu yang mencegah kenekatannya. Siapakah kau laki-laki tua? Apalah artinya sebuah nama bagi orang tua seperti aku ini? Seandainya aku mati pun tidak ada yang mengenangnya. Tapi aku tidak mau mati selama masih kulihat kebiadaban prajurit-prajurit dari Demak Bintoro. Kau jangan sembarangan bicara, Pak Tua.
Apakah aku salah ngomong? Apakah aku salah bicara? Dengan mata kepalaku sendiri aku lihat kalian membantai anak-anak dan perempuan. Apa namanya itu tidak biadab? Tutup mulutmu dan jangan banyak bicara jika tak ingin masuk liang lahat. Aku ini pasti akan masuk liang lahat jika Yang Maha Kuasa sudah menghendakinya. Tapi jika Ia masih memberikan kemurahan padaku, maka tidak seorang pun bisa menyentuh tubuhku. Sombong kau. Biarlah aku yang menghadapinya, Ki. Minggirlah jauh-jauh. Mereka bukan tandinganmu. Hei, jangan mundur, Pak Tua. Sedikit pun aku tidak akan mundur. Aku hanya ingin mencari tempat lapang untuk melayani kalian. Ayolah, jangan maju satu-satu. Berbarenganlah. Aku akan siap menghadapi kalian. Pak Tua besar mulut. Aku akan membukamu. Iya. Nandoko mundur beberapa lompatan karena terkejut. Pedangnya yang sangat tajam patah menjadi dua bagian ketika membentur tubuh Kitayu. Bahkan dia merasakan tangannya bagaikan kesemutan. Kitayu hanya tersenyum dingin melihat ulah Nandoko. Mengapa kau hentikan permainan pedangmu, anak muda? Aku belum lelah. Bahkan keringatku pun belum menetes. Ayolah kita bermain lagi. Ayo, kau yang satu. Kau yang lebih besar dan gagah. Hadapilah lelaki renta seperti aku ini. Ayolah. Nampaknya kau ingin pamer ilmu gaib di depanku, Pak Tua. Bukan. Aku tidak pamer. Tapi aku hanya ingin meladeni permainan kalian. Aku benar-benar akan mengirimmu ke neraka. Lakukanlah. Dan jangan ngomong saja. Sejak dulu aku sudah bosan hidup. Aku juga sudah muak melihat permainan kalian yang tidak sedap. Ayo, bawalah pedangmu yang paling tajam dan hadapi laki-laki peot sepertiku ini. Aku akan menghentikan banyolanmu. Kakang, hati-hati Kakang. Minggirlah. Aku akan meladeninya dengan baik. Menyingkirlah kau. Tidak, Kakang. Kita harus menghadapinya berdua. Pedangku telah patah. Kau tak mungkin menghadapinya sendirian, Dengarkanlah aku, menyingkirlah. Jika aku belum terdesak, jangan ikut campur kau. Hati-hati, Kakang. Bagus. Bagus sekali langkah-langkah siksamu, anak muda. Kau lebih lincah dari saudaramu yang itu. Ayo, majulah. Jangan ragu-ragu lagi. Dengan gigih, Guntur menggantikan kedudukan Nandoko. Dia menyerang bertubi-tubi dahsyat sekali. Kibasan-kibasan pedangnya yang sangat tajam berubah menjadi gulungan-gulungan sinar putih menyilaukan yang berguna untuk membentengi dirinya. Sebaliknya, Kitayu hanya melompat-lompat menghindari serangan itu. Dia sedikit pun belum melancarkan serangan balasan. Siapakah orang yang berkelahi dalam kegelapan, Ayang? Orang-orang yang tak punya pekerjaan. Tidak yang gending. Aku mengenali orang itu. Aku mengenali mereka. Siapa mereka, Sukmo? Mereka lah yang mengeroyokku. Aku harus membuat perhitungan dengan mereka. Prajurit biadab!
Nandoko dan Guntur tidak berani menghadapi lelaki tua yang cukup tinggi ilmunya itu. Mereka mengaburkan diri tanpa menoleh ke belakang lagi. Sebaliknya Sukmo berdiri bertolak pinggang sambil mengangkat dagunya saat berhadapan dengan Kitayu. Dia tersenyum bagai seorang pendekar besar. Lebih-lebih dia sangat mengagumi lelaki tua berambut dan berjenggot panjang memutih itu yang berdiri tegak di depannya. Salam dan hormat saya, Eyang. Siapakah gerangan pendekar besar yang ada di depanku? Kau siapa, anak muda? Kau masih kecil, tapi nyalimu tinggi sekali. Nama Eyang singkat saja, Tayu. Eyang Tayu? Iya, singkat dan sederhana, bukan? Ya, Eyang. Nama Eyang sederhana sekali. Tapi Eyang Tayu hebat sekali. Terima kasih atas pujianmu, cucuku. Siapa namamu hingga kau berani melawan dua prajurit tadi? Nama saya Sukmo. Aji Sukmo, Eyang. Oh, hebat. Kau bisa menjadi pendekar pencabut sukma, pencabut nyawa. Terima kasih atas doa restu Eyang Tayu. Tapi Eyang, Sukmo tidak akan menjadi seorang pencabut nyawa. Saya akan menyayangi sesama saya seperti diri saya sendiri. Bagus. Pendekar sejati memang pendekar yang tidak akan menyakiti atau membunuh sesamanya. Ia pantang menumpahkan darah, sebab yang ada dalam hatinya adalah kasih sayang. Bagus, Nger, bagus. Eyang ingin mengajakmu pergi dari sini. Ayolah, bicara di tempat ini tidak aman, cucuku. Ikut? Eyang, kemana? Ke tempat Eyang, yang teduh dan tenang, jauh dari keramaian. Tempatmu bukan di sini, Nger. Ayolah ikut Eyang. Enak saja kau. Kitayu terkejut sekali ketika dari dalam kegelapan muncul seorang lelaki tua. Dia mengerutkan dahinya karena tidak asing lagi dengan orang yang berdiri di hadapannya. Kitayu tersenyum dingin, lalu melangkah beberapa tindak mendekatinya. Kau tidak bisa membawa anak orang begitu saja. Dia adalah cucuku, maka kau harus izin padaku jika kau mau mengajaknya. Oh, jadi Aji Sukmo ini cucumu? Iya, dia adalah cucuku. Bagaimana ada laskar setan saling bermusuhan di antara sesamanya? Adik Kending, kau ini sungguh aneh. Jika bocah kecil ini cucumu, mengapa ia memerangi anak buahmu? Hei Kakang Tayu, jangan sembarangan bicara kau. Mana anak buahku? Mana laskarku? Aku tahu persis mereka adalah anak buahmu. Mereka adalah Nandoko dan Guntur. Aku sering melihat mereka di wismamu. Lalu bagaimana ini? Sehingga cucumu ingin membunuh anak buahmu. Aku tidak punya anak buah bernama Guntur atau Nandoko. Sukmo, ayo pergi. Jangan kau tarik-tarik anak kecil itu. Nanti kalau patah bagaimana, Adik Kending? Sembarangan kau bicara, Kakang Tayu. Jangan menggangguku jika tak ingin masalah kita semakin panjang. Sukmo, kau boleh menjawab pertanyaan Eyang Tayu. Jawablah dengan jujur. Kau ingin ikut Eyang Gending atau ingin ikut Eyang Tayu? Karena Eyang Gending ingin mendidikku sebagai seorang pendekar tangguh, maka aku harus ikut Eyang Gending. Kau benar-benar cucuku yang pintar. Kau telah mendengar sendiri, Kakang Tayu. Selamat tinggal. Ayo Aji Sukmo. Tunggu.
Kitayu tak membiarkan Patih Gending membawa kabur Aji Sukmo. Dia segera melesat menyusul kepergian Patih Gending. Sumanggrah ikut berlari mengejar kelebatan bayangan Kitayu yang melesat bagaikan terbang. Adegan kejar-mengejar pun terjadi dalam kegelapan di tengah hutan rimba pegunungan Kendeng. Aji Sukmo dikempit di bawah ketiak Patih Gending. Setelah bocah itu ditotop saluran darahnya. Dengan kekuatan ilmu gaibnya, Patih Gending segera membawa pergi Sukmo. Setelah bocah kecil itu ditotok jalan darahnya, maka dia segera melesat bagaikan terbang. Menyadari akan kekeliruannya, Kitayu segera mengejar, melesat bagaikan terbang. Dalam waktu sekejap, terjadi adegan kejar-mengejar di antara dua tokoh sakti mandraguna itu. Sumanggrah yang tidak memiliki apa-apa, hanya bisa berlari dan terus berlari, menyibakkan semak belukar dan hutan belantara yang menghadang di depannya. Kemana mereka pergi? Kemana mereka berlari? Mereka terbang bagai dua burung Raja Wali yang mengejar mangsanya. Tidak kusangka apabila orang-orang tua seperti mereka masih memiliki kemampuan yang luar biasa. Luar biasa. Ternyata aku tadi telah berjalan berdampingan dengan kakek sakti. Kitayu. Kitayu adalah pendekar pilih tanding yang sangat terkenal di bumi Mataram. Ya, dia dulu adalah tokoh andalan Kanjeng Prabu Senopati Ingalogo. Jadi itukah? Aku tidak menyangka apabila pendekar sebesar dia, pendekar sehebat dia mau berjalan denganku. Kupikir siapa? Tetapi ia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Kitayu, aku tidak mungkin mampu mengejarmu. Andaikan tidak ada dirimu, aku sudah jadi apa, Kitayu? Tadi kau menyebut-nyebut nama adik Gending. Benarkah orang tua tadi itu adalah Patih Gending? Kanjeng Tumenggung yang telah diangkat oleh Panembahan Nyokrawati menjadi patih di Demak Bintoro, mewakili Kanjeng Pangeran Puga dan memerintah bersama Patih Tondonegoro. Tidak kusangka apabila aku bertemu dengan tokoh-tokoh sakti dan tokoh-tokoh besar dari pemerintah Mataram. Ternyata yang bisa bertengkar itu bukan anak-anak kecil, akan tetapi orang-orang besar dan berkedudukan pun bisa berkelahi. Terus anak kecil itu tadi, Aji Sukmo, siapa orang tuanya? Hingga bocah itu memiliki ilmu yang tinggi sekali, ilmu kedikdayaan yang tidak bisa ditandingi oleh kedua prajurit cunguk itu. Kurang ajar. Kalau aku memiliki kesaktian seperti bocah kecil itu, sudah kupuntir batang leher si Guntur dan si Nandoko itu. Kitayu, semoga kau berhasil, Ki. Aku tidak akan membiarkan kau lari, Sumanggrah. Karena kaulah yang telah mengikuti kami. Dan kau tidak akan bisa bebas lagi. Kau akan menyusul anak-anak dan istrimu ke dalam neraka. Ayo, kau tidak bisa berlari kemana-mana lagi. Sumanggrah, ayo, kau mau pergi kemana? Kau tidak akan bisa menghindari kami, Sumanggrah. Ayo, berlarilah apabila kau ingin mampus. Sumanggrah, aku sudah memberikan kesempatan kepadamu untuk melarikan diri, tapi kau sengaja di sini. Kakang Guntur, kau atau aku yang menyembelihnya? Sumanggrah, kau mau kemana? Mengumpat-umpat lagi? Kau tidak akan bisa menghindari kami. Kalian prajurit-prajurit biadab yang tidak tahu prik kemanusiaan. Kau telah membunuh anak-anakku dan kalian telah membakar istriku. Keparat kalian semua. Iya.
Ayo, bereskan saja Kakang Guntur. Bereskan saja. Jangan kau biarkan ia bermain-main denganmu. Ayo, bereskan. Bereskanlah. Aku tidak perlu membantumu, bukan? Sekarang kau tahu kau tidak memiliki senjata lagi, Mangra. Ayo, majulah. Majulah kau. Kau sekarang tidak bisa menghindari kami lagi dan kau tidak bisa mengolok-olok kami lagi. Oh, Guntur, kau benar-benar bajingan. Kau biadab. Kau telah membunuh perempuan-perempuan Ngaseman dan kau telah menyingkirkan anak-anak yang tidak berdosa. Kakang Guntur, menunggu apa lagi? Cepat, bereskan Kakang, bereskan. Kau dengar sendiri, kawanku sudah tidak sabar lagi melihatmu. Ia sudah muak melihatmu, Sumangga. Dan kau tidak akan bisa menghindari kami lagi. Ayo, kau mau kemana? Hah? Mau kemana? Aku rela mati daripada melihat. Aku rela mati daripada melihat kebiadaban kalian. Aku benar-benar akan membunuhmu, Sumangga. Aku tidak akan mengampunimu lagi dan aku tidak akan membiarkanmu lolos. Cepat Kakang, potong saja lehernya. Jangan kau biarkan dia bermain-main lagi. Ayo, cepat, cepat. Ya, ayo cepat potong lehernya Kakang. Kalau kalian hendak membunuhku, bunuhlah. Ayo, kenapa? Kenapa kalian tidak lakukan itu, ha? Hah? Kalian hanya bisa bermain-main. Ayo! Ayo Kakang, cepat. Bunuh saja Kakang. Jangan beri dia kesempatan. Sumangga, kau ada pesan apakah sebelum meninggalkan dunia fana ini? Sebelum aku menyembelihmu, tolong, katakan apa yang menjadi pesanmu. Sampaikan kepada sanak familimu sebelum aku menyembelihmu. Katakan. Guntur, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bunuhlah aku. Ayo, bunuhlah aku. Sumanggrah tidak punya tempat lagi. Dia tersudut pada sebuah pohon besar. Dia hanya bisa melotot ketika Guntur melangkah semakin dekat dengannya. Sementara Nandoko hanya bertolak pinggang memandangi dirinya. Sumanggrah pasrah. Dia tidak mampu berkutik ketika Guntur mendekatkan ujung pedangnya di dekat lehernya. Ayo, katakan padaku, apa yang kau inginkan, Sumanggrah? Sebelum kau menyusul anak-anak dan istrimu ke neraka, katakanlah kepadaku supaya aku bisa menyampaikannya kepada orang-orang kampung yang makanmu. Bunuhlah aku, Guntur. Ayo, ayo bunuhlah aku. Ayo. Ternyata ujung pedangku pun masih tajam. Guntur tidak akan diam. Guntur tidak akan membiarkanmu, Sumanggrah. Jangan kau siksa aku. Bunuhlah aku, Guntur. Ternyata kulitmu masih lunak, Sumanggrah. Tak kuduga apa yang kubayangkan. Kau berani mengejar kami dan ternyata kau tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bunuhlah aku. Jangan kau siksa aku. Jangan kau siksa aku, Guntur. Apakah kau tidak pernah merasakan bagaimana perihnya orang yang diiris-iris seperti ini? Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Kakang Guntur, bunuhlah. Jangan kau siksa dia. Jadi kau tidak ingin melihat tontonan yang menarik ini, Handoko? Atau kau tidak ingin mencobanya? Keluarkanlah pisau belatimu untuk menggantikan pedangmu yang patah. Tolong kau goreskan wajahnya dengan pisaumu yang tajam. Sekarang tiba giliranmu, Nandoko. Nandoko, ayo cepatlah, cepatlah. Goreskan,
Goreskan pisau belatimu agar dia tahu bahwa prajurit-prajurit Demak Bintoro bisa bicara dengan senjata tajam. Bukan hanya besar mulut seperti apa yang dikatakan Sumangrah. Kakang. Iya! Mata Sumangrah melotot, mulutnya terbuka lebar. Dia tidak percaya apabila pisau Nandoko benar-benar menusuk ulu hatinya. Guntur mencibir sinis dan memandang Nandoko dengan wajah dingin. Perlahan-lahan tubuh Sumangrah terkulai layu dan ambruk di bawah pohon. Pisau yang menancap di dadanya dibiarkan begitu saja. Mengapa kau membunuhnya? Hah? Kau tidak tertarik dengan tontonanku? Aku tidak tega, Kakang. Kau menyiksanya. Sekalipun kita sering membunuh orang, tapi aku paling tidak tega apabila melihat orang kau siksa seperti itu. Kita bisa dibilang prajurit-prajurit keji, Kakang. Tapi dia sudah membuat aku marah, Nandoko. Dia menunjukkan Kitayu untuk mencari kita, hingga bocah kecil itu mengetahui rahasia kita. Kalau kita tidak membunuhnya, maka kita akan rugi. Tetapi sebelum membunuhnya, kita perlu memberikan pelajaran bagi orang-orang seperti Sumangrah. Dia tidak kapok dengan anak-anaknya yang telah kita bunuh, dan ia nampaknya juga tidak ngeri melihat istrinya kita bakar. Tetapi aku tidak setuju apabila kau memperlakukan orang-orang seperti itu, Kakang. Terlalu kejam. Lebih baik langsung membunuhnya daripada kita siksa seperti itu. Sumangrah pun manusia. Kita pun manusia. Aku ngeri sekali membayangkan bagaimana andai kata mulutku yang kau toreh dengan ujung pedangmu. Tetapi aku benci sekali Nandoko. Aku tidak setuju melihat kelakuan dan perbuatannya. Guntur adalah petir yang menggeledak di atas langit. Biar semuanya tahu, biar semuanya mengerti kalau kita tidak main-main di dalam melakukan sesuatu. Aku menyesalkan kau telah membunuhnya, Nandoko. Setelah wajahnya kita rusak, seharusnya kita biarkan ia pergi berlalu, supaya ia bisa bersaksi pada orang-orang desa, supaya ia tahu, supaya orang-orang lain menghormati prajurit-prajurit Demak Bintoro. Tetapi dengan cara seperti ini, citra kita bisa rusak, Kakang. Kita tidak boleh menjadi prajurit-prajurit bengis. Tidak, Kakang. Aku tidak setuju apabila kau akan melakukan hal-hal serupa ini pada orang lain. Jangan kau mengulanginya, Kakang. Jadi kau tidak percaya kepadaku lagi, Nandoko? Kau tidak suka dengan apa yang kulakukan? Terus terang, iya, Kakang. Aku sebagai seorang manusia yang memiliki rasa dan perasaan. Kalau kau melakukan tindakan keji seperti ini, aku khawatir nama Kanjeng Patih akan ternoda. Dan kalau ketahuan Kanjeng Pangeran Puger, apa yang akan terjadi, Kakang? Kau harus tahu itu. Aku tidak peduli. Yang penting, bagaimana aku menunjukkan kepadanya bahwa Guntur tidak main-main dalam bersikap dan berbicara. Kau tahu itu, Nandoko. Dan kau tidak boleh menghalang-halangiku. Kau pun di sini sama denganku, hanya sebagai alat-alat Kanjeng Patih. Kalau kita tidak bisa menunjukkan hal yang baik, maka kita tidak akan pernah mendapatkan uang. Kita akan tetap saja seperti ini, dan aku menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Guntur adalah geledek yang akan bicara dengan apa saja. Kalau Kanjeng Patih mengetahui hal ini, apa yang terjadi, Kakang? Kita bisa dihukum. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya, Nandoko. Dan kau tidak perlu khawatir. Aku Guntur. Aku Guntur akan menunjukkan pada siapa saja Kanjeng Patih itu kecil di depanku. Aku bisa bermain-main dengannya. Kalau ia bisa mempermainkan kita, mengapa kita tidak? Jadi kau takut dengan Patih Gending? Orang yang sudah tua renta seperti itu? Sebentar lagi ia pun mampus di tanganku. Kakak, apa kau bilang? Iya. Kalau Kanjeng Patih main-main, aku pun tega untuk memotong lehernya yang kurus. Kakang, jangan bicara seperti itu, Kakang. Aku takut mendengarnya, Kakang. Kalau kau takut, akulah yang menghadapinya, Nandoko. Aku tidak akan membiarkan Gending seenaknya sendiri memperlakukan kita. Dan kau harus tahu itu, Nandoko. Kita tidak boleh terus menjadi gedibalnya.
Sekali-kali kita harus berbicara tidak dengan kata-kata, tetapi dengan ini, dengan otak kita, dengan akal kita. Itu namanya pemberontakan, Kakang. Jangan seperti itu. Kita telah menjadi orang yang dipercayainya. Guntur tidak akan pernah membiarkan orang-orang lain mempermainkan kita. Tidak, tidak. Biar Pati Gending tahu kalau Guntur pun bisa main-main. Tidak cukup kita menerima 1.000 real, Nandoko. Tidak cukup. Kau tahu sendiri, ia memberikan upah kita pun dilemparkan, seperti ia memberikan makan pada anjing-anjingnya. Aku tidak suka seperti itu. Kita harus unjuk gigi. Kakang, kalau kau ingin melakukan pemberontakan seperti itu, aku tidak setuju. Aku tidak mau. Aku diajak ke Demak Bintoro, dipercaya untuk membantunya, untuk membantu Kanjeng Pangeran Puger. Tapi kalau kau seperti ini namanya menggunting dalam lipatan. Kau seperti musuh dalam selimut, Kakang. Kalau kau tidak setuju padaku, artinya kau berhadapan denganku, Nandoko. Mata Guntur menjadi merah padam, melotot galak sekali melihat Nandoko. Ujung pedangnya berkilat-kilat, masih menunjukkan noda-noda darah yang dia goreskan dari wajah Sumanggra. Nandoko bergidik melihat sahabat karibnya tega berlaku kasar padanya. Nandoko mundur beberapa tindak, tetapi Guntur terus merangseknya. Nah, apa yang akan terjadi terhadap Nandoko? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.